Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat berjumpa di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sesi ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelumnya, marilah kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 10, materi Asmaul Husna sesuai dengan silabus kurikulum 2013 memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan yang pertama, silahkan perhatikan di slide. Diharapkan anak-anakku mampu menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Tujuan yang kedua, diharapkan anak-anakku mampu menyajikan hubungan antara Asmaul Husna tadi dengan perilaku budi pekerti yang luhur, perilaku kokoh pendirian, perilaku rasa aman, adil, dan tawakal. Semoga dengan belajar di sesi ini, anak-anakku bisa menguasai dua tujuan ini. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan poin pertama, yaitu mampu menganalisis makna 7 Asmaul Husna, maka kita harus belajar dua hal. Yang pertama, yaitu pengertian dan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan Asmaul Husna. Nanti kita akan pelajari surat Toha ayat 8, surat Al-Hasr ayat 24, dan surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian poin yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang 7 Asmaul Husna beserta dalil nakli dan aklinya. Ketujuh Asmaul Husna yang harus anak-anakku kuasai, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Poin pertama. Pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya apa? Silahkan diperhatikan surat Toha ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Lahu asmaul husna. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Jadi jelas, Asmaul Husna nama-nama baik. Berikutnya yaitu surat Al-Hasr ayat 24. Simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu khaliqul bari, musawwir lahu asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwa azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna.
bertasbih kepadanya seluruh yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini ada lafaz lahu asmaul husna. Dialah yang mempunyai asmaul husna. Berikutnya, silakan diperhatikan, asmaul husna juga dibahas di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asma'ul husna fad'auhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya apa? Mari kita cermati. Hanya milik Allah asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut asma'ul husna. Nanti mereka akan mendapat balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Poin pertama sudah kita pelajari, maka untuk mengecek apakah anak-anakku memahami pembahasan tadi, silahkan anak-anakku cermati soal-soal berikut ini. Apakah makna asma'ul husna? Masih ingat? Yang kedua, bagaimanakah Allah menjelaskan asma'ul husna di dalam surat Toha ayat 8? Yang ketiga, bagaimanakah Allah menjelaskan asma'ul husna di dalam surat Al-Hasr ayat 24? Dan bagaimanakah akhlak seorang mukmin terhadap asma'ul husna Allah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Jika anak-anakku sudah bisa memahami keempat soal ini, berarti sampai di sesi ini, berarti anak-anakku sudah bisa memahami poin yang pertama. Berikutnya, poin yang kedua untuk pencapaian tujuan yang pertama, yaitu 7 asma'ul husna. Berikut dalil nakli dan dalil aklinya. Yang pertama, asma'ul husna al-karim. Dalil nakli asma'ul husna al-karim. Dalil nakli artinya pembuktian kebenaran mendasar kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi, dalil nakli al-karim artinya ayat Al-Quran surat dan ayat berapa yang menjelaskan tentang asma'ul husna al-karim. Dan ini terdapat di dalam surat Al-Mu'min ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allallahu malikul haq. La ilaha illahuwa rabbul arsyil karim. Akhir ayat al-karim. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Berikutnya dalil akli asma'ul husna al-karim. Dalil akli artinya pembuktian kebenaran melalui ayat-ayat kauniyah Allah yang bisa dianalisa melalui akal dan pikiran manusia. Maka apa yang bisa kita pahami bahwa Allah memiliki asma'ul husna al-karim? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan makhluk hidup, disediakan baginya seluruh kebutuhannya. Dan Allah memuliakan orang-orang yang berbuat baik. Maka itu merupakan dalil akli asma'ul husna al-karim. Berikutnya dalil nakli al-mu'min.
yang maha memberi keamanan. Dalil naklinya adalah surat Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Apakah artinya? Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengkaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jika kita perhatikan anak-anakku, di dalam surat Al-Hasyr ayat 23 ada beberapa Asmaul Husna Allah yang dicantumkan di dalam ayat ini, yang salah satunya adalah Al-Mu'min, yang artinya yang maha mengkaruniakan keamanan. Lalu berikutnya, bagaimanakah dalil akli dari Asmaul Husna Al-Mu'min atau maha mengkaruniakan keamanan? Maka silakan diperhatikan anak-anakku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup dan seluruh alam semesta dengan menyediakan bagi makhluk itu perangkat keamanan yang sempurna. Kemudian Allah juga memberikan kemudahan di setiap kesulitan yang dihadapi makhluknya. Anak-anakku, manusia dikaruniai kulit. Itu merupakan salah satu perangkat keamanan secara fisik bagi manusia. Ular dikaruniai sisik, itu juga perangkat keamanan bagi ular, dan lain sebagainya. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan disediakan baginya perangkat keamanan. Itu bukti secara akli bahwa Allah adalah Al-Mu'min yang maha mengkaruniakan keamanan. Berikutnya, dalil nakli Al-Wakil yang maha memelihara, yaitu surat Al-An'am ayat 102. Disimak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Perhatikan akhir ayatnya adalah wakil. Bagaimana kandungannya, terjemahannya? Yaitu perhatikan anak-anakku, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Al-Wakil, maha memelihara segala sesuatu. Itu dalil naklinya. Berikutnya, bagaimanakah dalil akli bahwa Allah maha memelihara? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan memelihara seluruh makhluknya, sehingga seluruh makhluknya senantiasa dalam keadaan baik. Kehidupan berjalan teratur dan tidak ada yang terlantar. Itu membuktikan bahwa Allah maha memelihara. Seluruh makhluk hidup memiliki rezekinya masing-masing sebagaimana yang Allah tetapkan. Maka itu merupakan bukti bahwa Allah maha memelihara. Anak-anakku, dari 7 Asmaul Husna, dalil nakli dan aklinya kita bahas di sesi ini 3. Yang keempat berupa pengembangan. Anak-anakku bisa mengembangkan sendiri dan mencari bagaimana dalil nakli dan akli dari keempat Asmaul Husna dengan cara melengkapi tabel seperti ini. Al-Matin, maka surat apa, ayat berapa yang menjelaskan bahwa Allah Al-Matin? Anak-anakku bisa menulis ayatnya, terjemahannya, dan mencoba untuk menganalisis dalil aklinya.
Begitu pula untuk Asmaul Husna Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kedua, poin pembahasan tadi anak-anakku adalah untuk pencapaian tujuan yang A, yaitu diharapkan anak-anakku mampu menganalisis Asmaul Husna. Sekarang kita masuk di pembahasan poin tujuan yang B, yaitu anak-anakku diharapkan mampu menyajikan keterkaitan antara makna-makna ketujuh Asmaul Husna dengan perilaku-perilaku terpuji. Caranya bagaimana? Anak-anakku, Asmaul Husna tidak cukup hanya untuk dihafal, diketahui artinya, dan dinyanyikan. Tetapi lebih dari itu harus dipahami pengertiannya, dikaji dalil naklinya, dianalisis dalil aklinya, untuk kemudian dicoba diterapkan dalam sikap dan perilaku. Contohnya, Asmaul Husna Al-Karim, yang artinya Maha Mulia. Dalil naklinya surat Al-Mu'minun ayat 116. Tadi kita sudah baca. Kemudian dalil aklinya yaitu Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dan Allah menyediakan segala kebutuhan manusia agar kehidupannya tetap sempurna. Maka bagaimana dari dalil nakli dan dalil akli seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Karim, yaitu Maha Mulia? Maka hendaknya kita memiliki akhlak yang mulia, di antaranya dalam bentuk perilaku, menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang lain, berbicara yang baik, menolong orang yang membutuhkan, dan masih banyak perilaku mulia lainnya. Jika anak-anakku lakukan, berarti anak-anakku sudah berupaya untuk bisa menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita perhatikan contoh. Anak-anakku, melalui media sosial, kita bisa menemukan begitu banyak peristiwa real di lingkungan kita. Misalnya, bisa diperhatikan anak-anakku, ini adalah contoh-contoh peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang terkait dengan perilaku seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, perilaku berbakti kepada orang tua ini menunjukkan merupakan salah satu pembuktian penerapan Asmaul Husna Al-Karim. Perhatikan dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Karim. Banyak terjadi kasus persengketaan antara anak dan orang tua. Tentu ini sangat memprihatinkan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Karim. Diharapkan anak-anakku mampu meneladani sikap dan perilaku dari mereka-mereka yang sudah berbakti kepada orang tua. Berikutnya, anak-anakku, bagaimanakah mengimplementasikan Asmaul Husna Al-Mu'min? Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Dalil naklinya surat Al-Hasr ayat 23 yang baik ayat maupun terjemahannya sudah kita bahas tadi, termasuk dalil aklinya. Maka kita bisa menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu dalam bentuk sebagai seorang mukmin kita wajib berperilaku yang menyebabkan diri kita dan orang lain, bahkan lingkungan kita, senantiasa dalam keadaan aman. Bagaimana kita bisa berpikir, bersikap, dan berperilaku yang berkontribusi pada terwujudnya keamanan baik diri kita, orang lain, bahkan lingkungan kita. Jika itu sudah mampu anak-anakku lakukan, maka anak-anakku sudah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Mu'min. Semoga bisa dipahami dan kita lanjutkan dengan memperhatikan contoh-contoh penerapannya.
Ini merupakan pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan perilaku orang-orang yang ikut berkontribusi, ikut mewujudkan kondisi aman di lingkungannya, anak-anakku. Dan tentu ini merupakan perilaku yang sangat bersesuaian dengan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Mu'min. Sangat berbeda dengan sekian banyak peristiwa-peristiwa. Ini adalah pemberitaan yang terkait dengan adanya perusuh keamanan dan tentu itu tidak sesuai alias bertentangan dengan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Mu'min. Berikutnya, bagaimanakah penerapan Asmaul Husna Al-Wakil atau Maha Memelihara? Anak-anak Asmaul Husna Al-Wakil atau Maha Memelihara dalil nakli surat Al-An'am ayat 102, baik ayat terjemahannya maupun dalil aklinya sudah kita bahas sebelumnya. Maka bagaimanakah penerapannya? Yaitu anak-anakku bisa mencoba atau berupaya menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Wakil dengan beberapa perilaku terpuji berikut ini. Misalkan menjaga diri, menjaga orang lain, menjaga lingkungan, membantu sesama, memelihara tumbuhan dan hewan peliharaan dengan baik, berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, dan lain sebagainya. Perhatikan, ini adalah orang-orang yang telah berjasa besar dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Tentu, mereka merawat dan memelihara lingkungannya serta menjadi pelopor bagi kelestarian lingkungan di tempat mereka tinggal. Maka mereka-mereka ini tentu bisa dikatakan sudah berupaya menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Wakil. Berbeda sekali dengan orang-orang yang melakukan kerusakan lingkungan, perambahan hutan, polusi, dan lain sebagainya. Tentu perilaku ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Asmaul Husna Al-Wakil. Silakan anak-anakku hidup penuh pilihan. Tentu sebagai seorang mukmin memilih pilihan yang baik yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang ketiga, anak-anakku ada 4 implementasi nilai-nilai Asmaul Husna. Dari 4 Asmaul Husna yang belum kita bahas, anak-anakku bisa mengembangkan sendiri dari pembahasan sebelumnya, yaitu bagaimanakah implementasi Asmaul Husna Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Tiba pada kesimpulan. Pembahasan terkait dengan pencapaian tujuan poin A, kemampuan menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Akhir, dan Al-Adil sudah kita pelajari. Poin B, diharapkan anak-anakku mampu menyajikan hubungan antara makna ketujuh Asmaul Husna dengan perilaku sehari-hari, atau diharapkan anak-anakku mampu mengimplementasikan nilai-nilai Asmaul Husna yang 7 yang kita pelajari hari ini dalam sikap dan perilaku sehari-hari sudah kita pelajari. Semoga anak-anakku bisa memahami dan mengamalkannya. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini adalah kita sudah belajar 7 Asmaul Husna. Maka didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berupaya menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna itu dalam sikap dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran yang akan datang di materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.